Jepang sedang bergulat dengan krisis demografi akibat rendahnya angka kelahiran, populasi yang menua, dan kebijakan imigrasi yang ketat yang membebani ekonomi dan sistem sosial. Krisis demografi Jepang merupakan masalah yang memiliki banyak sisi yang ditandai dengan menurunnya jumlah tenaga kerja, dengan populasi yang menua yang hidup lebih lama karena kemajuan dalam perawatan kesehatan dan generasi muda yang menunda pernikahan dan melahirkan. Kebijakan imigrasi yang ketat di negara tersebut membatasi masuknya bakat-bakat baru, sementara peran gender tradisional dan faktor-faktor ekonomi seperti pasar kerja yang tidak stabil dan biaya hidup yang tinggi semakin berkontribusi terhadap rendahnya angka kelahiran. Perdana Menteri Fumio Kishida telah menyadari urgensi penurunan populasi, mengusulkan langkah-langkah untuk menciptakan ekonomi yang lebih ramah anak. Namun situasi tersebut menuntut solusi komprehensif yang membahas keseimbangan kehidupan kerja, kesetaraan gender, dan dukungan bagi orang tua yang bekerja untuk memastikan kemakmuran masa depan Jepang. Krisis demografi di Jepang dipandang sebagai ancaman terhadap kemakmuran ekonomi negara tersebut, dengan menyusutnya tenaga kerja dan ketidakseimbangan antara populasi yang menua dan generasi muda. Kebijakan imigrasi Jepang dianggap terlalu ketat, sehingga mencegah negara tersebut mendapatkan manfaat dari bakat asing yang dapat mengatasi kekurangan tenaga kerja. Penekanan pada robot dan teknologi untuk mengimbangi kekurangan tenaga kerja mencerminkan potensi ketergantungan yang berlebihan pada otomatisasi dengan mengorbankan interaksi dan pekerjaan manusia. Pembagian kerja tradisional di rumah tangga Jepang dianggap ketinggalan zaman dan menjadi penghalang bagi kemajuan karir kaum perempuan, serta berdampak pada angka pernikahan dan kelahiran. Tingginya biaya hidup di Jepang, termasuk biaya pengasuhan anak yang mahal dan kesenjangan gaji berdasarkan gender, dipandang sebagai penghalang yang signifikan terhadap perencanaan keluarga di kalangan penduduk pekerja. Para ahli seperti Yuko Kawanishi menganjurkan pendekatan holistik untuk mengatasi krisis demografi dengan menyatakan bahwa insentif finansial saja tidak cukup dan bahwa sistem dukungan komprehensif bagi orang tua yang bekerja sangatlah penting. Jepang, negara yang kaya akan sejarah, baru-baru ini mengalami ledakan teknologi, mendorong batasan-batasan yang mungkin, dan mengembangkan teknologi serta produk inovatif yang telah menguasai pasar internasional. Sony, Pokemon, dan seni yang indah hanyalah beberapa hal yang melampaui budaya Jepang. Negara ini menduduki peringkat ketiga sebagai ekonomi terbesar di dunia. Namun, ada fenomena tersembunyi dan gelap yang sebenarnya menghambat laju pertumbuhan Jepang, alih-alih populasi yang tumbuh dengan pesat. Negara ini ditandai oleh krisis demografi. Penurunan populasi secara terus-menerus telah menjadi tanda gelap dalam masalah sosial Jepang saat ini dan akan semakin memburuk. Angka kelahiran yang rendah dan populasi yang menua hanyalah beberapa faktor yang berkontribusi terhadap krisis demografi. Tetapi, apakah tantangan ini akan mengakhiri era kemakmuran Jepang yang gemilang? Masih banyak lagi yang bisa ditelusuri tentang alasan dibalik krisis demografi Jepang. Tekanan tenaga kerja di Jepang ditandai dengan populasi yang menua, angka kelahiran yang menurun, dan imigrasi yang terbatas, merupakan salah satu manifestasi krisis demografi yang sedang berlangsung di negara tersebut. Penurunan jumlah penduduk usia kerja di Jepang menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan solusi cerdas untuk mengatasi menyusutnya jumlah tenaga kerja di negara tersebut. Ditambah dengan fakta bahwa angka kelahiran di Jepang juga menurun drastis, masalah tenaga kerja semakin parah. Generasi muda tampaknya tidak terburu-buru untuk memulai keluarga, yang mengakibatkan penundaan pernikahan dan kelahiran anak. Ketidakseimbangan demografi ini seperti jungkat-jungkit yang macet di satu sisi, semakin memperparah kekurangan tenaga kerja. Namun yang memperburuk situasi adalah kebijakan imigrasi Jepang tidak sepenuhnya ramah, sementara negara-negara lain menarik bakat asing. Jepang tampaknya menutup pintunya rapat-rapat, alih-alih menerima darah segar di dunia kerja. Beberapa orang mungkin mengatakan mereka menaruh harapan pada robot untuk menyelamatkan keadaan Jepang. Seiring menyusutnya jumlah tenaga kerja, bisnis pun merasakan tekanan dengan kekurangan tenaga kerja yang menjadi masalah serius. Dari toko swalayan favorit Anda hingga berbagai industri, ketakutan akan tanda tutup karena kurangnya staf menjadi kenyataan. Namun, siapa yang butuh interaksi manusia saat mesin kasir mandiri dan robot sudah ada di Jepang untuk mengambil alih? Setelah menelaah secara mendalam, salah satu alasan menyusutnya jumlah tenaga kerja di Jepang, salah satu alasan utamanya adalah populasi lansia yang terus meningkat.
Mengapa saat ini begitu banyak orang tua di Jepang? Itu karena para lansia ini tidak pernah merasa cukup dengan kehidupan, dan siapa yang bisa menyalahkan mereka? Dengan kemajuan luar biasa dalam perawatan kesehatan dan kondisi kehidupan yang lebih baik, harapan hidup di Jepang telah meningkat pesat, sehingga para lansia memiliki lebih banyak waktu untuk menikmati semua yang ditawarkan kehidupan. Tidak seperti Amerika Serikat, di mana diskusi tentang perpanjangan usia pensiun dan pemberian lebih banyak insentif untuk kontribusi jaminan sosial yang lebih tinggi saat orang-orang terus bekerja sedang berlangsung. Jepang telah mempertahankan usia pensiun 65 tahun sejak 1986. Meningkatnya harapan hidup merupakan hal yang baik, tetapi hal itu membebani sistem perawatan kesehatan negara. Semakin banyak orang tua berarti semakin banyak layanan medis dan perawatan jangka panjang yang dibutuhkan. Dan itu merupakan tantangan yang cukup besar untuk ditangani. Dan jangan lupakan permintaan akan layanan sosial yang meningkat setiap tahunnya. Pemerintah kewalahan untuk memenuhi semua permintaan tersebut. Para lansia kini hidup lebih lama. Mungkin saja jika generasi muda mulai berani dan punya anak, tetapi kenyataannya tidak demikian. Dengan angka kelahiran terakhir sebesar 1,2 pada tahun 2022 dan populasi usia kerja yang menyusut sebesar 13,9% dari puncaknya pada tahun 1995. Jepang menghadapi ketidakseimbangan demografi yang menantang, yang menuntut perhatian dan solusi inovatif. Penurunan angka kelahiran di Jepang telah memicu rasa ingin tahu, dengan beberapa pihak mengaitkannya dengan kurangnya romansa di kalangan anak muda atau wanita yang memprioritaskan karir mereka sendiri. Fakta ini juga menarik perhatian Perdana Menteri Fumio Kishida yang menekankan urgensi mengatasi penurunan populasi negara tersebut. Solusi yang diusulkannya termasuk mendorong pasangan untuk memiliki anak sambil menerapkan kebijakan untuk menciptakan ekonomi sosial yang lebih berpusat pada anak. Namun beberapa wanita seperti Maki Kitahara yang mencoba memiliki anak tetapi takut kehilangan karirnya, percaya bahwa masalah ini lebih dalam. Pembagian kerja tradisional di rumah tangga Jepang, di mana laki-laki berperan sebagai pencari nafkah dan perempuan berperan sebagai ibu rumah tangga, berbenturan dengan aspirasi perempuan pekerja, sehingga berdampak pada keputusan mereka tentang pernikahan dan keluarga. Korelasi antara tingkat perkawinan dan angka kelahiran anak ini terlihat jelas di Jepang, di mana hanya 2% anak yang lahir di luar nikah setiap tahunnya, berbeda dengan rata-rata sekitar 40% di negara maju lainnya. Seiring dengan meningkatnya kesempatan pendidikan dan ambisi karir, wanita Jepang memilih untuk menikah dan memiliki anak di usia lanjut yang berkontribusi pada penurunan angka kelahiran. Rata-rata usia ibu yang melahirkan anak pertama naik menjadi 30,9 tahun pada tahun 2021. Tertinggi sejak pencatatan dimulai pada tahun 1950. Pada tahun 1980, wanita Jepang akan memiliki bayi pada usia 26 tahun. Dan jika mereka memutuskan untuk memiliki lebih banyak anak, rata-rata mereka akan memiliki anak ketiga pada usia 30 tahun. Namun, ada faktor menarik lain yang berperan. Minimnya peluang kerja yang menguntungkan, terutama bagi kaum pria dalam perekonomian Jepang. Sekitar 40% tenaga kerja negara itu kini terlibat dalam pekerjaan tidak tetap, yang ditandai dengan pekerjaan yang tidak stabil, gaji yang lebih rendah, dan tunjangan yang terbatas. Realitas ekonomi ini membuat hidup mapan dan memulai keluarga bukanlah pilihan yang terjangkau bagi banyak orang. Lebih jauh lagi, bahkan pekerjaan disebut baik di Jepang mungkin tidak sesuai dengan harapan. Budaya yang berlaku saat ini, yaitu jam kerja yang panjang, seringkali dengan kompensasi lembur yang rendah, dan ekspektasi untuk bekerja lembur di kantor dapat menghambat hubungan pribadi dan kehidupan keluarga. Dampak dari tren ini tidak hanya dirasakan oleh individu. Dengan menyusutnya jumlah penduduk sejak tahun 2010, terdapat dampak yang signifikan terhadap sistem kesejahteraan, sosial, dan produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Dan yang terakhir, salah satu alasan terbesar mengapa Jepang menghadapi krisis demografi adalah tingginya biaya hidup di Jepang. Jepang menghadapi rintangan berupa pajak yang tinggi dan harga real estate yang melambung tinggi, yang berdampak pada kualitas hidup secara keseluruhan, yang menyebabkan menurunnya daya beli dan kesulitan untuk menyeimbangkan kehidupan kerja dan keluarga. Biaya membesarkan anak di Jepang tidak main-main, menempati peringkat ketiga sebagai negara termahal untuk biaya membesarkan anak, hanya di bawah Tiongkok dan Korea Selatan. Gaji tahunan rata-rata di Jepang hampir tidak mengalami peningkatan sejak akhir 1990-an.
berkisar sekitar 39.000 dolar AS. Selain itu, kesenjangan gaji berdasarkan gender masih ada, dengan perempuan memperoleh penghasilan 21,1% lebih rendah daripada rekan laki-laki mereka pada tahun 2021, yang menyebabkan tantangan lebih lanjut bagi perempuan pekerja yang mempertimbangkan untuk menjadi ibu. Saat Jepang menghadapi tantangan penurunan angka kelahiran, para ahli seperti Yuko Kawanishi, seorang profesor sosiologi kawakan, menganjurkan lebih dari sekedar insentif finansial untuk mendorong kelahiran anak. Mereka berpendapat bahwa diperlukan pendekatan yang lebih mendalam dan lebih komprehensif untuk mengatasi tingginya biaya hidup yang membayangi negara tersebut untuk benar-benar mengatasi krisis demografi ini. Jepang memerlukan rencana yang kuat yang meningkatkan tunjangan pengasuhan anak dan menawarkan dukungan yang lebih substansial kepada orang tua yang bekerja. Ledakan teknologi dan kontribusi budaya Jepang yang luar biasa telah memikat dunia, menjadikannya pemain utama dalam ekonomi global. Namun, negara ini menghadapi krisis demografi yang menakutkan, yang ditandai dengan populasi yang menua, angka kelahiran yang menurun, dan imigrasi yang terbatas. Tekanan tenaga kerja ini memberikan tekanan yang signifikan pada bisnis dan sistem kesejahteraan sosial, dan tingginya biaya hidup memperburuk masalah tersebut. Untuk menjamin masa depan yang sejahtera, Jepang harus menerapkan solusi inovatif yang mengatasi akar penyebab menurunnya angka kelahiran, seperti meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja, menyediakan dukungan menyeluruh bagi orang tua yang bekerja, dan menantang peran gender tradisional. Hanya dengan merangkul pendekatan holistik, Jepang dapat berharap untuk mengatasi tantangan demografisnya dan melanjutkan warisan kemakmuran dan kemajuannya. Saat Jepang bergulat dengan kompleksivitas tentang demografinya, negara ini memiliki peluang untuk mendefinisikan ulang lanskap sosial dan ekonominya. Dengan memupuk lingkungan yang mendukung bagi keluarga, merangkul keberagaman dalam angkatan kerja, dan berinvestasi dalam kesehatan warganya, Jepang dapat merevitalisasi lintasan demografinya dan melanjutkan perjalanannya menuju masa depan yang cerah dan sejahtera. Taruhannya sangat tinggi dan saatnya untuk bertindak adalah sekarang bagi Jepang.